Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ, orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Seperti bacaan Injil kemarin, Markus bab 9 ayat 41-50, kata-kata Yesus dalam Injil hari ini juga terdengar begitu mutlak tanpa kompromi. Kata-kata Yesus ini juga terdengar sangat keras, teristimewa bagi yang telah mengalami serta melalui proses perceraian, atau apabila seorang anggota keluarga kita atau seorang sahabat kenalan kita menderita karena kegagalan dalam perkawinannya. Di satu sisi, kita dapat mengatakan bahwa Yesus dapat menyembuhkan bahkan perkawinan yang paling sulit sekalipun. Di sisi lain, pengalaman mengatakan kepada kita bahwa perceraian adalah suatu realitas traumatis yang dapat meninggalkan luka mendalam dan relatif lama untuk sembuh. Pikirkanlah tentang luka yang diderita atau dirasakan oleh pasangan-pasangan yang bercerai. Suatu relasi yang diawali dengan cita-cita setinggi langit, sukacita, dan optimisme telah merosot menjadi ketidakpercayaan satu sama lain, kemarahan, penolakan, dan self-pity. Yang dahulu satu daging telah dirobek-robek. Bagaimana mungkin Yesus dapat duduk tanpa belas kasih menyaksikan mereka yang mengalami trauma perceraian? Yesus tidak akan tinggal diam. Allah tidak mengutus putranya ke dalam dunia untuk menghakimi atau menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Yohanes bab 3 ayat 17. Yesus tidak ingin menghancurkan orang sekedar dengan menyatakan kesalahan mereka. Dia ingin bertemu dengan kita semua di mana saja kita berada dalam perjalanan hidup kita dan menawarkan kepada kita kesembuhan dan pemulihan. Saudara-saudari yang terkasih,
jika status Anda adalah bercerai, maka kita harus menyadari bahwa Yesus tetap mengasihi diri kita. Tidak sedikit pun berkurang dari sebelumnya. Dia bahkan menderita bersama kita. Renungkanlah perjumpaannya dengan perempuan Samaria di sumur Yakub di Sikhar. Yohanes bab 4 ayat 1-42. Yesus tidak menghukum atau menuduh perempuan itu walaupun ia telah kawin 5 kali dan saat itu sedang kumpul kebo dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sebaliknya, Yesus menggiringnya ke dalam pertobatan, menyembuhkannya, dan mengutusnya kembali ke desanya untuk bercerita tentang Yesus kepada orang-orang lain. Katakanlah melakukan evangelisasi. Apakah status kita menikah, bercerai, atau bujangan? Kita semua perlu mengenal dan mengalami penyembuhan ilahi. Allah ingin membalut luka-luka dalam setiap perkawinan dan juga luka-luka dari pribadi-pribadi yang terkena dampak dari perceraian. Ia ingin mendamaikan kita, mentransformir kita, dan menggunakan kita untuk memproklamasikan kerajaannya. Apapun yang telah diperbuat di masa lampau, marilah kita tanpa rasa takut pergi menghadap Dia apapun status kita. Perkenankanlah Dia memeluk kita, dan sambil meletakkan tangannya di atas kita, Ia memberkati kita. Bandingkan Markus bab 10 ayat 16. Marilah berdoa. Allah Bapa umat manusia, ajarilah kami bersikap sabar dan pasrah sebagaimana para nabi-Mu dahulu. Semoga kami selalu berpegang teguh padamu yang menjadi benteng keselamatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.